wabarakatuh. Mohon maaf izin tidak melepas masker. Lagi kena giliran ya. Jadi 2 bulan terakhir ini malah sangat mungkin juga di tempat lain. Saya sih aman-aman saja. Keluarga Batu bilang saya santai-santai saja, tidak. Ternyata 2 hari ini saya. Biasanya saya pagi minum obat dan gunakan untuk lari jalan keliling lapangan jalan ini 10 putaran itu sudah nyaman. Nah tadi pagi habis minum obat tidak bisa kemana-mana karena masjid saya dipakai untuk akad nikah, maka saya sebagai ketua takmir harus hadir. Jadi saya jabatan yang saya banggakan selain menjadi dosen adalah jadi ketua takmir Masjid Muhammadiyah. Itu mohon maaf, jadi tadi saya minum obat sebenarnya, kemudian disarankan sama teman untuk beli obat namanya Dikom. Ini bukan promosi, ini anti untuk memampetkan katanya. Mampet itu apa ya? Menyetop bersih-bersih. Tapi saya tanya ke teman saya yang spesialis itu, saya tanya masih belum dibaca bahasanya. Jadi saya sudah siap-siap ketika beliau bilang minum silahkan. Harganya cukup murah. Baik, yang kami hormati Ibu Prof. Siti Wardiah Hanafi dari Universitas Muhammadiyah Parepare Unpar, dan Bapak Dr. Abdul Halik. Kemudian tadi ada yang terhormat Profesor Latiful, PhD, Direktur Pascasarjana Program, dan tentu yang kita hormati pula Ibu Associate Profesor, segera Profesor, Ibu Dr. Diah Karyadi, Wadir 1 ya. Kemudian para Bapak Ibu dosen, dan tentu yang saya banggakan para pejuang. Kita kalau seperti itu pejuang. Karena saya juga baru selesai berjuang sekitar, saya lulus 2003 bulan Juni. Ini saya akan cerita sedikit tentang itu. Saya buka dulu. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan. Dan kata Allah, dan di dalam agama kita itu, barang siapa yang berangkat menuntut ilmu, maka berangkat sampai pulang itu akan dihitung sebagai ibadah, dan semua akan dilindungi dan didoakan oleh para malaikat, kan seperti itu ya. Katanya seperti itu. Tadi saya ikut pengajian subuh di masjid saya. Bapak Ibu sekalian, saya dihubungi oleh Ibu Dr. Diah Karyadi untuk cerita tentang pengalaman saya tentang publikasi, dan saya kira sekarang eranya memang era publikasi. Ada alasannya, alasannya adalah nanti kita simak tayangan berikut. Nah, ya, jadi saya menuliskan, ini kenapa? 1, 2,
Oke, alhamdulillah. Baik. Jadi memang publikasi internasional itu mudah menurut saya. Dan harusnya memang kita akan menyamakan persepsi bahwa kita lihat kenapa mudah. Saya akan memberikan tawaran di sini ada namanya by SLR. Ini nomor saya dan mohon izin Bu Dia, nanti materi saya bisa di-share. Alhamdulillah. Terutama nomor saya. Saya biasanya memang pasca mengisi seperti ini saya memberikan kesempatan, silakan nanti di jalan atau sampai di rumah atau di kampusnya bisa menghubungi saya balik. Yang penting menyebutkan kapan kita ketemu, biar saya ingat gitu. Sampai sekarang alhamdulillah saya udah mengisi mungkin 30 kampus ya, negeri swasta se-Indonesia ini. Dan pasti ada yang menghubungi saya balik dari S1, S2, S3, calon profesor gitu kan, untuk kemudian kita berdiskusi. Dan HP saya selalu aktif 24 jam, saya akan membalas ketika saya bangun. Bangun jam 2 ada WA, saya balas. Jadi nggak usah khawatir, apalagi ada embel-embel kita Muhammadiyah. Saya tinggal di sini, saya sebutnya aja. Ini rumah saya tinggal di UMM, saya tinggal di 3 rumah ini. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Ini Sinta 2, terindeks oleh namanya Eric itu pengindeksnya Kementerian Pendidikan Amerika Serikat, khusus pendidikan. Kemudian saya juga punya jurnal yang ini publishernya adalah Pasca Sarjana S2 Pendidikan Biologi, tapi fokus pada Research and Development in Education. Jadi semua bidang pendidikan bisa masuk ke sini asalkan ada pengembangan pendidikannya, termasuk pendidikan agama Islam kami terima. Monggo silakan kalau ada yang mau submit ke sini untuk pengembangan pendidikan agama Islam segala macam. Nanti WA saya saja, nanti ada jalur-jalur khusus. Ya. Kemudian yang pengabdian, saya mengelola jurnal ini, jurnal JCSE Sinta 3. Tidak banyak jurnal pengabdian yang Sinta 3, dan alhamdulillah salah satu jurnal kita juga saya menggawangi ini. Dan saya tim jurnal universitas, mendampingi hampir 65 jurnal UMM untuk akreditasi dan ke Scopus. Alhamdulillah ada satu yang Scopus untuk hukum, alhamdulillah lewat kita juga. Kemudian meskipun bidang saya pendidikan biologi, saya biasa mendampingi hukum Islam, bahasa Arab ya. Karena jurnal itu rasanya sama saja, tidak pada kontennya, tapi bagaimana menjadi profesional dalam mengelola jurnal. Itu saja intinya. Dan banyak kampus, saya menjadi editor dan reviewer di hampir 25 jurnal di Indonesia, Scopus dan non-Scopus, negeri dan swasta, Malang, Jawa dan luar Jawa, sampai Papua. Dan banyak diantaranya jurnal yang dari Sinta 5, Sinta 4 bisa lompat ke Sinta 2. Kemarin saya mendampingi di Mercu Buana Yogyakarta, alhamdulillah bisa Sinta 2 jurnal psikologi. Kemudian UIN Sumatera Utara terbaru kemarin juga Sinta 2. Alhamdulillah, jadi bisa membantu karena sekarang syarat untuk naik ke lektor kepala itu minimal Sinta 2. Alhamdulillah, jadi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelola jurnal, kampus, dan terutama dosen-dosen. Bapak Ibu sekalian, di UMM kita punya jargon seperti ini: melakukan publikasi yang baik di tempat yang baik sehingga menghasilkan hal yang baik. Kenapa kita harus menulis yang baik? Karena jangan sampai tulisan kita itu kemudian hanya sekedar mengejar terbit tetapi tidak punya manfaat. Kenapa? Kan begini kan? Ini saya sengaja cari tadi. Kalau ini tulisan PAI, maka harus ada ayat hadis. Khairun nas anfa'uhum. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, kan? Dan ketika anak Adam itu atau manusia itu mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa kemudian
kitab-kitab klasik itu, hadis itu bisa sampai ke kita, karangan-karangan para imam bisa sampai ke kita karena mereka menulis. Abadi tulisannya, bahkan ribuan tahun sampai saat ini, atau ratusan tahun sampai saat ini. Jadi saya mungkin tidak bisa mewariskan apa-apa, tapi ketika saya punya tulisan, saya bisa mewariskan ilmu yang bermanfaat. Itulah kebanggaan orang-orang akademik. Saya kira Prof. Wardah, Bu Dr. Dia, Pak Dr. Abdul Khalid itu juga sama prinsipnya, bahwa kita mewariskan legacy itu dalam bentuk karya-karya yang bisa dimanfaatkan. Saya menulis jurnal mungkin tidak, artikel sampai sekarang tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 150-an artikel lah. Buku juga hanya per hari ini sekitar 49 lah. Oh, karena saya jadi dosen sudah 15 tahun, wajar. 45 itu artinya kan nggak setahun ya, hanya berapa, ya 4. Sekarang gampang, apalagi era AI. Itu loh. Nanti saya akan menceritakan AI juga, bagaimana AI itu kita tundukkan, bukan kita ditundukkan oleh AI. AI itu adalah tools, alat. Kita tetap jokinya, ibaratkan kuda, ibaratkan delman, kita tetap yang mengendalikan, jangan sampai dikendalikan. AI adalah sebuah keniscayaan, nanti kita ceritakan. Alhamdulillah di Google Scholar saya sudah dikutip sekitar 4.671 kali. Ya alhamdulillah lah ya. Scopus saya baru 24, tidak terlalu banyak. Dan indeks saya 10 di Scopus ya. Banyak dosen-dosen muda di UMM itu yang kemudian juga di atas. Kita di UMM itu dosen-dosen muda dan senior itu punya koneksi yang sangat luar biasa. Jadi riset-riset itu biasanya gabungan. Saya juga Bu Dr. Dia juga dengan tim-tim muda di psikologi juga punya koneksi yang sangat luar biasa. Sehingga kalau di UMM itu ketika ada satu profesor yang jadi, biasanya di bawahnya ada dosen-dosen muda yang ikut membantu dan istilahnya apa, nyantri ya. Nyantri itu dicantolkan untuk ikut terlibat. Alhamdulillah saya mendampingi 3 profesor di UMM di bidang biologi. Jadi semua. Gitu. Jadi semangatnya adalah kita sama-sama, beliau jadi profesor, kita ikut banget, kita juga ikut bagian dari itu, terangkat namanya, terpromosikan. Contoh ini saya tulis bersama mahasiswa S2, sampai hari ini sudah disitasi 768 kali. Yang bawah ini saya tulis dengan guru SMP sudah disitasi 296 kali. Bangga kita tuh begitu ya, bukan money oriented, tapi ketika ada laporan ke email kita bahwa karyamu disitasi, berarti ada ilmu kita yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja sebenarnya. Nah, mahasiswa kami sudah biasa tembus Scopus. Ini bimbingan saya tembus Scopus, prosedur dan segala macam, tembus Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Bahkan sebenarnya jangan salah ya, skripsi itu bisa tembus Scopus loh. Buktinya ini skripsi saya bisa tembus Q3. Saya berikan, saya hibahkan ke dosen pembimbing saya. Nah, terbitkan 10 tahun berikutnya, kita perbaiki datanya, kita kembangkan, bisa tembus Q3. Dan ini menjadi salah satu syarat Prof. Abdul Qadir untuk jadi profesor. Nah, artinya ketika dosen dan mahasiswanya itu kemudian bisa sepemahaman, saling punya koneksi yang baik, maka tembus kok Scopus. Nah, ini saya punya langganan jurnal ini, James Tay. 6 tulisan saya ada di sana, dan kita lihat hasilnya apa. Alhamdulillah kemarin saya ketika S3 itu syarat di Universitas Negeri Malang, karena saya studi S3 di sana. Untuk ambil ijazah syaratnya 1 Scopus. 1 Scopus saja, tidak banyak. Kemudian promotor saya kebetulan dekan FMIPA UM itu, beliau mengatakan Mas Usama harus lulus tapi minimal jurnalnya Q2. Pusing saya kan. Tapi pusing itu kemudian kita anggap sebagai motivasi. Kita carilah jalannya. Kemudian saya ketemulah dengan namanya Systematic Literature Review.
belum meneliti kita, belum melakukan penelitian yang sesuai dengan disertasi kita, tapi kita sudah mencari data artikel-artikel yang terbit di bidang kita. Alhamdulillah bisa terbit semuanya. Apa jadinya? Mohon maaf, ini tidak sombong, tapi ini menjadi pelecut semangat. Menyatakan atau menyampaikan kebaikan diri kita untuk motivasi, kata Ustadz Nurbani, UMM itu boleh. Maka saya ambil dalil itu. Saya kemarin lulus ini menjadi wisudawan terbaik Fakultas MIPA jenjang S3 dengan nilai 4. Bisa tinggal. Nilainya IPK 4. Dan berapa publikasi yang saya hasilkan? Bukan 1, 4 Scopus Q2, 4 Sinta 2, 1 Web of Science. Jadi 9. Dan apa? Dari mana biayanya? Pertanyaannya. Karena submit kan tentu bayar. Promotor saya membantu karena beliau sangat senang. Yang penting nama beliau sebagai koresponden author, beliau juga dapat remon dari kampusnya. Beliau membiayai saya, sementara alhamdulillah di UMM, kalau kita minimal jadi penulis pertama, Q2 diganti 17.500.000. Saya dapat 4 kali 17.500.000 berapa Bapak Ibu? Sinta 2 bayarannya dibayar 4.500.000 berapa? Dan ketika di UMM lulus kurang dari 3 tahun untuk doktor bidang sosial, karena pendidikan biologi masuk social science, dapat 25 sampai 30 juta. Saya datang ke keuangan, Pak, saya lulus, kasih 30 juta. Apa jadinya? Beberapa bulan kemudian, bulan Ramadan, saya umroh bersama istri, umroh Ramadan gara-gara jurnal, gara-gara apa? Tuhan, gaji kita mungkin tidak besar, tapi para pimpinan kita di UMM itu dari awal sudah mengatakan keberkahanmu yang harus kamu cari di UMM. Umroh Ramadan agak mahal masalahnya. Total dengan oleh-olehnya saya harus mencari uang 120 juta. Bisa loh pakai jurnal gitu. Bisa loh pakai UMM gitu. Maka ketika saya sampai, mohon maaf, ketika sampai saya kemudian di Mekah di depan Ka'bah, saya WA Prof Samsul, waktu itu masih waret 1. Prof, saya sudah sampai di depan Ka'bah berkat UMM. Maka doa saya terbaik untuk Prof dan UMM semua. Nah, gitu saja. Saya kira itu yang paling penting dari semua ini gitu ya. Apa yang kita cari? Kebanggaan itu sebenarnya. Itulah UMM, itulah Muhammadiyah. Gaji mungkin tidak besar kalau kita hanya hitung-hitungan seperti itu. Tapi keberkahannya kan? Ya, betul. Itulah hebat. Nah, saya nggak tahu di Pare-Pare ya. Malang itu meskipun namanya Muhammadiyah Malang, tapi jangan lihat Malangnya ya. Malang. Lo Pare kan pahit, parenya double lagi Pare-Pare. Apalah arti sebuah nama? Parenya pahit-pahit gitu ya. Terus dibalas Malang. Malang itu kan bukan Malang Arab ya. Nah gitulah ya, Malang melintang. Tapi itu saya kira menjadi inspirasi. Nah, bagaimana cara ber-SLR Bapak Ibu? Saya langsung ke sini ya. Jadi kalau kita menulis ada cara yang paling gampang selain kita hanya sekedar namanya kalau di sosial itu kajian pustaka atau penelitian berbasis pustaka. Ada yang lebih elegan namanya sistematik literatur review. Jadi kita melihat tren penelitian yang ada selama ini, kemudian kita analisis dia. Tapi analisisnya itu kuat karena kita bisa pakai tools. Ada namanya Quest Viewer, ada namanya RStudio, dan semuanya free Bapak. Saya nggak suka kalau yang berbayar-bayar itu. Daripada bayar, baik buat keluar sama istri dan anak. Jadi begitu. Jadi posisinya di sini, systematic review, kemudian meta analisis. Kemudian dulu kan ada review yang umum itu. Ini biasanya profesor yang boleh review saja. Tapi kita berada di sini, sistematik literatur review atau sistematik review. Tolong ini dicermati, kalau mohon maaf, Muhammadiyah Pare-Pare apakah sudah berlangganan Scopus? Nah, kalau sudah berlangganan
berlangganan Scopus sangat bagus. Karena kita bisa mencari metadata di Scopus dan rata-rata Bapak Ibu para penjual Scopus itu karena dia adalah database terbesar dan terbaik rasanya dalam publikasi dunia, maka dipercaya kalau kita menggunakan. Jadi saya nggak pernah dipermasalahkan metode saya dalam menulis itu. Ya. Kemudian kalau nggak bisa langganan Scopus, pakailah publish or perish. Kita hanya menganalisis data yang muncul publikasi-publikasi. Post viewer umumnya, kemudian kita pakai RStudio di sini. Semuanya free. Bagaimana cara menggunakannya? Sekarang tinggal tanyakan ke YouTube. Di YouTube itu semua sudah muncul namanya apa? Tutorialnya. Bagaimana menggunakan menginstal RStudio, bagaimana menginstal Post Viewer, bagaimana menggunakan menggunakan Publish or Perish dan segala macam. Kemudian bagaimana menggunakan Mendeley ya, dan lain sebagainya. Sangat gampang. Kita lihat. Teorinya sedikit saya sampaikan. Jadi SLR itu adalah mengidentifikasi dan memilih atau menilai penelitian-penelitian yang ada di dalam Scopus itu atau di jurnal. Kemudian kita lihat trennya seperti apa. Apa yang bisa kita lihat? Kita lihat di sini, Bapak. Langsung ke sini saja. Jadi tren, temuannya apa? Pertanyaannya apa? Nah. Yang saya lakukan gimana? Saya analisis dari misalnya gini, kita menemukan 100 artikel, kemudian kita saring-saring ketemulah 30 artikel. Dari 30 artikel itu yang diterbitkan dari mana saja negaranya, itu sudah datang. Misalnya saya menulis tentang action kompetensi, karena saya kebetulan fokusnya ke pendidikan lingkungan ya, yang saya kaitkan dengan nilai-nilai agama. Kita lihat penulisan tentang action kompetensi atau kompetensi tindakan atau aksi yang terkait dengan keberlanjutan itu, sustainability itu yang nulis dari mana saja sih? Saya mengatakan seperti waktu saya ujian, saya katakan kepada para penguji, saya diuji tentang orang profesor kan, saya katakan dari SR yang saya lakukan terlihat bahwa peneliti itu tidak ada yang berasal dari Asia Tenggara. Paling tinggi Swedia, terakhir Botswana, Afrika. Ya kan? Saya bisa mengatakan waktu ujian, saya adalah peneliti pertama tema ini di Asia Tenggara. Nggak bisa bantah para pakar. Ini bukti. Dan saya adalah peneliti ketiga di Asia tema ini. Pertama orang Hong Kong, kedua orang Cina, ketiga Dr. Usam. Nah, gitu loh. Jadi senangnya di situ karena kita tidak overclaim, tapi kita based on data. Ada datanya, oke ya. Ini nanti silakan baca saja langkah-langkahnya buat pertanyaan. Ada judul-judul artikel saya juga di situ yang bisa dilihat, gitu ya. Kalau nanti ada yang butuh Word dan PDF dari artikel-artikel saya, silakan WA saya, nanti akan saya kirim. Ya, saya janji akan saya kirim. Saya kirim, nggak usah khawatir, ya. Nah ini nggak perlu saya sampaikan karena waktunya sangat mepet. Kesini saja Bapak Ibu. Caranya begini saja, langsung ke ini. Apa keuntungannya? Nah, ke sini. Metode kita tidak terbantahkan karena kita mencari seperti ini. Saya masuk ke Scopus dengan kata kunci tertentu, kemudian saya temukan 296 artikel. Kan saya tidak mungkin menganalisis 296 artikel itu. Kemudian adalah namanya Prisma, model Prisma. Dari 296 setelah kita include itu ketemulah dia 37 artikel, itulah yang kita analisis dalam sistematik literatur ini. Jadi kita ceritakan, para reviewer jurnal nggak bisa membantah. Nah, kemudian kita gunakan tadi namanya apa? Visualisasi data, ada Post Viewer, ada RStudio dan lain sebagainya. Bagaimana caranya?
Bapak Ibu ketika data itu dimasukkan, bentuknya udah seperti ini. Kayak mawar-mawar gitu ya. Nah, ini kalau udah tampilkan di artikel sudah menarik. Jadi tema pendidikan lingkungan itu terkait dengan apa, dan segala macam. Inilah yang kita bahas. Pak atau Mas, kalau bingung bagaimana cara mengaitkannya? Disitulah namanya AI berfungsi. Saya tanya ke ChatGPT, saya tanya ke POE, apapun yang tadi disebutkan itu. Ada lagi sekarang namanya typeset, ada lagi dimension AI. Tanyakan saja, apa hubungan ini dengan ini? Apa hubungan ini dengan ini? Sudah, semua dia sudah bisa jawab. Kemudian kita gunakan, kita ambil, kemudian kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Jadi sangat gampang. Jadi sekarang nggak ada istilah bingung ini hubungannya ini dengan ini gimana? Tanyakan saja ke AI sekarang super canggih. Meskipun kadang-kadang aneh, maka tugas kita untuk membuat dia tidak aneh. 3 minggu yang lalu saya menjadi anggota namanya Council of Asian Science Editor, kumpulan para editor jurnal se-Asia. Kita conference di Jakarta, tuan rumahnya UHAMKA. Saya ketemu dengan presidennya, Basin de Souza orang India, kemudian presiden barunya orang Malaysia. Saya tanya, bagaimana dengan AI? Dia bilang AI adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa hidup tanpa AI, tapi jangan kita ditunggangi oleh AI. AI adalah tools. Jangan didekil AI, tapi AI gunakan sebagai alat. Boleh. Maka saya kalau ngajar, silakan pakai AI. Tapi saya tahu kamu pakai AI, karena bahasanya aneh. Gitu. Skripsi boleh, maksud saya silakan pakai AI untuk membantu struktur berpikirmu. Tapi yang membahasakan tetap kamu. Tapi kalau kamu kemudian masukkan kata kunci, kemudian diterjemahkan oleh AI, dan itu kamu copy, bahasanya aneh, itu salah. Kamu akan dimarahi oleh penguji dan oleh saya sebagai pembimbing. Gitu cara. Bapak Ibu kalau udah tampilan seperti ini kan sudah jelas siapa yang mau membantah gitu kan. Ini mesin yang buat itu dan indah gitu. Tinggal kita kata-katai gitu. Ya buat seperti ini. Bagaimana kaitannya? Buat lagi seperti ini. Wah, bagaimana kaitannya? Bagaimana kaitan antara penulis satu dengan penulis yang lain? Siapa penulis ini? Siapa penulis ini? Kaitkan semuanya. Ya. Siapa ini? Siapa nama-nama yang muncul itu? Tugas kita adalah mencari yang pentolannya lebih besar. Dia siapa? Kita cari dia. Dibahas. Asik ya. Kemudian ada namanya word cloud. Dari yang banyak itu kata apa yang sering muncul. Dan ini tidak dibuat, hanya dibuat 2 detik Bapak Ibu. Pakai apa? RStudio kalau ini. Dan free. Paling download dan installnya hanya 10 menit. Setelah itu kita gunakan ya sebentar saja. Udah keluar. Bagaimana? Kalau dipresentasikan sustainability ini bagaimana besarannya? Muncul dia seperti ini. Oh, sustainability sekian persen, ini kata ini sekian persen. Bisa kita ambil. Berarti kata ini yang dominan. Bapak Ibu bisa ambil kata-kata yang persentasenya lebih kecil. Dia perlu dibahas atau perlu dikembangkan dalam riset yang lain. Modelnya seperti itu. Hanya pakai RStudio yang free, yang installnya hanya 10 menit dan digunakan berikutnya yang langsung aktifkan 2 menit, bukan 2 menit mungkin 1 menit sudah muncul datanya. Muncul seperti ini, oh dia di kuadran berapa, level pentingnya seperti apa gitu ya. Muncullah seperti negara mana saja muncul. Negara yang berwarna itu berarti dia mempublikasi artikel. Yang ada itu garis itu berarti negara itu bekerja sama dengan negara yang lain untuk menulis artikel tersebut. Dibahas. Berarti dalam kebetulan ini saya kemarin menulis untuk jurnal maritim. Saya menulis tentang maritim literasi. Indonesia nggak ada warnanya abu-abu. Di situ ada panah Amerika dengan Jerman. Kenapa Jerman? Kenapa Amerika? Nah, itu dibahas. Menarik, dan ini muncul, kita nggak perlu bikin-bikin. Biarkan mesin yang mengolah itu secara mandiri.
Nah ini saya buat mandiri saja. Ya seperti ini. Berapa artikel yang kolaborasi, berapa yang tidak kolaborasi, berapa yang ditulis oleh satu orang, berapa dua orang sampai sekian orang dan segala macam. Metodenya apa, kualitatif, kuantitatif dan segala macam. Jadi kita hanya bermain tren, bermain informasi-informasi artikel. Jadi seperti itu. Baru sintesis hasil dibahas. Ini tidak perlu contoh artikel saya. Saya contohkan. Ya, boleh pakai ini ya. Boleh pakai ini. Yang paling banyak digunakan. Ini Bapak Ibu. Dan satu penelitian kita, satu disertasi misalnya, itu bisa menghasilkan banyak sistematik literatur review. Bahkan disertasinya belum selesai, publikasinya sudah 6 saya ini. Misalnya gini, saya kan menulis ini judul disertasi saya ya, pengembangan model pembelajaran ilmu lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Saya kemudian menggunakan singkatan IKRO. IKRO itu ada kepanjangannya yang saya kembangkan sendiri. Kemudian untuk meningkatkan namanya kompetensi aksi berkelanjutan dan literasi lingkungan mahasiswa. Jadi saya buat model yang sudah saya tuliskan jadi buku dan sudah berhak cipta. Dari ini muncul sistematik literatur review seperti ini. 3 Scopus, harusnya 4 dengan yang lainnya. Ada sustainability development research, ada action kompetensi, ada environmental education, muncul semua. Kemudian Sinta 2 tentang pendidikan lingkungan, tentang inovasi integrasi Islamic values dalam pendidikan lingkungan. Kemudian global trend tentang R&D juga masuk. Karena R&D metode saya, metode pengembangan. Itu juga Sinta 2 dan terindeks D1. Jadi begitu. Terakhir, waktu yang mohon maaf ya, molor sedikit. Bapak Ibu, ini yang penting sebenarnya. Rumus saya dalam hidup saya, dalam menulis. Yang pertama begini. Bangkitkan semangat atau bahkan emosi dengan melihat karya orang lain. Kalau orang yang seperti saya ini tampilannya bisa, Bapak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kenapa tidak bisa, pertanyaan? Padahal Bapak Ibu makan nasi kan? Minum kopi kan kalau ada yang minum kopi? Makan ikan? Tiap hari makan sop kondro? Sop saudara-saudara yang di sop? Saudara. Ya, saya kalau ke Makassar itu ya sop saudara, sop kondro, mie titi, Contoh Makassar. itulah pepes telur ikan terbang. Kemudian ambil beberapa contoh yang menarik, ikuti, nanti bisa saya share contoh-contoh yang saya tulis. Kemudian kira-kira mau menulis apa, jangan lupa main-mainlah dengan Fast Viewer dan Air Studio. Cari saja di Google Air Studio, bidang apa nanti Bapak Ibu tinggal masukkan. Yang penting itu adalah mengata-ngatai data. Dan ingat sekarang gampang, mengata-ngatai itu bisa menggunakan AI. Masukkan ke artificial intelligence, masukkan ke ChatGPT gitu ya. Apa hubungan ini dengan ini? Gitu. Dia tuliskan. Kalau saya bisa gitu. Buatkan saya 2 paragraf yang bagus gitu. Yang komprehensif tentang tema ini. Dia jawab gini-gini. Terus saya jawab ini kurang sesuai, dia bilang maaf. Hebat. Karena AI itu kadang-kadang ada perasaan juga. Maaf kalau yang sebelumnya tidak sesuai kan. Tapi kadang-kadang kalau saya suruh dia sesuatu, dia jawab juga, saya tidak punya akses ke situ. Terus saya jawab, kamu bodoh. Bodoh adalah katanya. Iya. Yang penting ini terakhir Bapak Ibu. Apapun itu apapun. Insya Allah dari 25 artikel saya yang terbit di Scopus itu ada
cerita-cerita religius yang menyertainya. Nggak ada kemudian udah terbit itu, kemudian tiba-tiba terbit. Mulai nulisnya kita kemudian minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di review kita minta reviewernya kemudian mudah-mudahan bukakan hatinya gitu. Sampai terbit. Saya punya satu pengalaman. Submit ke jurnal Q2 dengan teman-teman. Dulu sudah ketahuan biaya sekitar 12.500.000 tentang COVID, literasi COVID pada mahasiswa. Saya submit, kebetulan saya corresponding autornya dengan mewakili teman-teman. Apa yang terjadi? Sebulan berikutnya diterima langsung oleh jurnal Scopus Q2 tanpa revisi. Dan apa yang terjadi? Yang harusnya bayar 12.500.000 dia bilang free for you. Tidak bayar. Apa yang juga terjadi? Sama UMM karena masuk Q2 diganti 17.500.000. Setelah itu kata teman-teman, untuk apa uang ini? Mari kita berpesta. Kita kumpul di rumah makan, kita makan, kita habiskan 17.500.000 ini. Karena kalau diberikan kerupuk satu ruangan nggak muat. Itulah teman-teman. Berdoa, submit, berdoa lagi. Jadi jangan lupa, semua artikel itu ada niat baiknya. Mudah-mudahan ya Allah dengan tulisan ini akan banyak orang terinspirasi. Kalau ternyata jelek tulisan ini, bukakan hati para editor dan reviewer untuk memaklumi dan memberikan mudah-mudahan ada perbaikan. Saya kadang-kadang Bapak Ibu, mohon maaf ini terakhir ya sebelum kita tutup. Ada artikel yang jelek, tapi nurani saya mengatakan ini kok harus saya terima ya. Apalagi dari kampus-kampus Muhammadiyah. Saya kira doa-doa orang Muhammadiyah itu luar biasa. Saya nggak berani menolak itu. Jadi akhirnya saya orangnya, mohon maaf Bapak, artikel Bapak sebenarnya kurang memenuhi syarat. Tapi kalau Bapak ingin merevisi ini, nanti kami terbitkan. Nggak tahu, hati saya kemudian terpanggil untuk membantu itu. Berarti di balik itu semua ada orang-orang yang berdoa dengan saya. Catat nomor saya, PPT ini bisa di-share, bisa hubungi saya setelah ini. Saya menerima konsultasi dalam bentuk tulisan apapun, mungkin punya kita submit ke jurnal apapun, baik untuk dosen dan mahasiswa semuanya, dan semuanya free. Klien saya saat ini mulai dari mahasiswa S1 sampai profesor. Saya punya kelas-kelas khusus, kelas profesor, calon lektor kepala, mahasiswa S3, S2, dan sering ada yang datang ke kantor itu tiba-tiba mengatakan, Mas, kemarin saya ujian, dosen-dosen saya tidak bertanya apa-apa karena data-data saya sudah sangat luar biasa berdasarkan SLM dan lain sebagainya. Saya bisa ambil ijazah setelah tertahan 7 tahun berkat dibantu oleh Mas Usama. Tidak minta apa, hanya ketika beliau mengatakan terima kasih dan kita ikut bangga. Ada mahasiswa S3 Universitas Negeri Malang, namanya dia ikut program namanya PMDSU, program mahasiswa Magister Doktor Sarjana Unggul. Jadi dari S1 langsung lompat ke S3. Magisternya hanya dalam waktu 3 tahun, S2 dan S3. Dia bisa publikasi ke Q1, Q2, Q3 setelah masuk kelas saya. Dan saya bangganya terakhir dikirimi sama profesornya ke saya, Mas, terima kasih atas bantuannya. Di ucapan terima kasihnya ada, terima kasih kepada Bapak Doktor Usama Universitas Muhammadiyah yang orang yang telah memberikan ini segala macam. Oh, itu rasanya bangga luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di anu kan tadi itu yang ada nomornya, yang ada Ya, nomor HP-nya nomor tadi. ini. Ada yang ada nomor HP-nya tadi itu. Yang mana tadi itu? Prof. Wardah, materi sudah saya kirim ke Budia, nanti bisa di-share dan silahkan digunakan untuk Ya. hubungi saya. Ada nomornya situ toh? Sebutkan bahwa dari Universitas Muhammadiyah yang parenya double ya. Parenya double.